Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini, sekarang kita akan membahas tentang permutasi. Nah, bagaimana apa itu permutasi? Nah, kita bahas sekarang. Kita lihat permutasi dari contohnya aja. Sebelum kita masuk ke permutasi, definisi permutasi, kita masuk dulu ke contohnya agar lebih jelas. Misalkan ada 3 buku. Di sini ada 3 buku. Katakanlah 3 buku itu adalah A, B, C. Kemudian kita ingin menyusun susunan buku itu dalam rak dengan urutan yang terserah. Bisa urutannya bisa A, B, C, bisa B, A, C, dan lain sebagainya. Maka pertanyaannya adalah berapa banyak cara atau berapa banyak cara buku tersebut dapat disusun dengan urutan yang berbeda. Nah, untuk dapat mengetahui, kita bisa melakukannya dengan cara manual. Cara manualnya adalah dengan berarti urutannya itu bisa urutan pertama A, B, C. Kemudian ada A, C, B. Kemudian C, A, B. Atau kita mulai dari B, C misalkan. Kemudian bisa B, C, A. Kemudian bisa C, A, B. Kemudian bisa C, B, A. Nah, ternyata setelah kita urutkan secara manual, susunan buku tersebut dapat disusun dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 cara yang berbeda. Gitu. Nah, ini ketika kita ingin melakukannya dengan cara manual. Nah, kalau elemen yang ada di dalam ini atau objek yang ada di dalam ini terlalu banyak, ketika kita diminta untuk menyusun secara manual, maka akan sangat rumit ya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan berapa cara penyusunan beberapa buku ini dengan menggunakan rumus, itu akan mempermudahkan cara kita untuk menemukan berapa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan penyusunan buku ini. Nah, sebelumnya asal dari ini kita juga bisa peroleh dengan menggunakan cara menggambarnya dengan diagram tree atau tree diagram. Bagaimana cara menggunakan diagram tree ini? Misalkan dari ketiga buku ini, urutan pertama kita memiliki 3 pilihan A, B, dan C, ya kan? A, kemudian B, kemudian C. Nah, di urutan kedua, karena setelah buku tersebut dipilih untuk dijadikan urutan pertama, otomatis buku tersebut tidak bisa lagi dipilih untuk menjadi urutan yang kedua. Otomatis pilihan kita ketika kita sudah menentukan pilihan yang pertama, pilihannya tinggal 2 saja. Ketika kita urutan pertamanya adalah A, berarti urutan keduanya pilihannya bisa tinggal B dan C. Begitu juga dengan ketika pilihan pertamanya B, maka urutan keduanya tinggal antara A atau C. Ketika pilihan pertamanya C, urutan keduanya tinggal antara A atau B. Nah, setelah itu di urutan ketiga berarti pilihannya tinggal 1 saja kan? Ini berarti tinggal C, ini berarti tinggal B, ini tinggal C, ini tinggal A, ini tinggal B, ini tinggal A. Setelah itu kita hitung ada berapa cara ini. Cara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sama jawabannya ini itu sama dengan ketika kita melakukan secara manual ini. Nah, ternyata setelah kita lakukan
menentukan berapa banyak caranya dengan menggunakan diagram tree. Dari sini sedikit terlihat bagaimana kita bisa merumuskan bagaimana cara menghitung atau menemukan berapa banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menyusun ketiga buku ini. Cara berbeda yang bisa kita lakukan. Dari sini sebenarnya dari kedua hasil perhitungan manual ini, kita dapat simpulkan bahwa di cara yang pertama, di urutan yang pertama, kita memiliki memiliki 3 pilihan. Kemudian di urutan yang kedua, kita memiliki 2 pilihan, dan di urutan ketiga kita hanya memiliki 1 pilihan. Nah, ini kita bisa menggunakan hukum penggandaan di sini. Jadi kita tinggal kalikan saja. Jawabannya 3 kali 2, 6. 3 kali 2 kali 1 jawabannya 6. Nah, ternyata ada 6 cara menyusun buku secara berbeda. Gitu. Nah, ketika kita tahu ini, pola semacam perkalian semacam ini, kita tahu bahwa pola semacam ini adalah yang dinamakan dalam matematika dinamakan dengan faktorial. Nah, intinya permutasi adalah penyusunan objek dalam suatu urutan tertentu secara berbeda. Nah, perlu kita pahami di sini bahwa antara ABC dan ACB ini berbeda. Jadi, meskipun unsur-unsur yang ada di dalam ini sama, antara ABC dengan ACB ini unsurnya sama, tapi karena urutannya itu diperhatikan, menjadi penting, ketika urutannya berbeda ini menjadi berbeda, maka ini dihitung menjadi satu. Masih dihitung. Jadi ini cara pertama, ini cara kedua. Gitu. Karena urutannya itu bisa membedakan cara penyusunannya dari buku tersebut. Nah, permutasi adalah ini tadi, penyusunan objek dalam suatu urutan tertentu secara berbeda. Nah, cara menghitungnya kita bisa menggunakan faktorial dari N. Jadi misalkan di sini ada 3 objek, bagaimana cara penyusunan 3 objek berbeda, itu berarti kita tinggal 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Itu. Nah, berbeda dengan kalau kasusnya ini tadi, itu buku yang sudah dipilih di urutan pertama tidak bisa dipilih lagi di urutan kedua. Nah, bagaimana ketika misalkan kita memiliki 4 warna cat tembok. Kemudian untuk mengecat 4 tembok. Nah, warna apa, berapa cara kita bisa warna apa yang bisa kita terapkan dalam tembok? Ketika warna yang sudah dipilih kita bisa pilih lagi, maka tembok pertama itu kita bisa memilih 4 pilihan. Kemudian tembok kedua, karena warna yang sudah dipilih bisa dipilih lagi, maka ini juga 4 pilihan lagi. Tembok ketiga 4 pilihan lagi. Tembok keempat 4 pilihan lagi. Jawabannya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 25. 6 cara. Ini terjadi ketika objek yang dipilih itu bisa dipilih lagi. Kita masuk ke contoh aja sekarang, biar agak lebih paham. Contoh permutasi.
yang pertama. Nah, misalkan kita ingin berapa plat nomor, berapa jumlah plat nomor kendaraan yang bisa disusun dengan kriteria jika susunan nomornya menggunakan tiga bilangan angka dan satu huruf alfabet. Nah, caranya adalah jika di urutan pertama, nah kita untuk menentukan ini kita harus tahu syaratnya dulu. Syarat pertama bahwa kita harus bertanya nomor yang sudah dipilih apakah bisa dipilih lagi. Ketika bisa dipilih lagi, maka tekniknya kayak tadi. Misalkan misalkan tadi syarat pertama itu angka paling depan tidak boleh 0. Kemudian angka yang sudah dipilih bisa dipilih lagi. Kita tahu karena angka paling depan atau angka pertama tidak boleh 0, maka pilihannya tinggal 9 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Berarti pilihan pertama itu ada 9. Kemudian di pilihan kedua, di bilangan angka yang kedua itu boleh 0, berarti terdapat berapa pilihan? 10 pilihan. Kemudian yang di bilangan ketiga itu juga boleh 0 lagi. Jadi terdapat 10 pilihan juga. Kemudian kita pilih alfabetnya. Alfabetnya di sini ketika alfabetnya ini huruf O dan I tidak boleh digunakan. Jumlah alfabet itu ada 26, karena O dan I tidak boleh digunakan, maka di sini kita kalikan 24. Berarti ini syaratnya nomor 3 adalah huruf O dan I tidak boleh digunakan. Karena alfabetnya huruf O dan I-nya itu tidak boleh, berarti sisa 24 cara. Ya udah tinggal dikalikan, ternyata terketemu 21.600 cara atau plat nomor. Nah, berarti ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misalkan Anda ingin makan siang di sebuah warung dengan hidangan makan dan minuman. Jenis makanannya itu jenisnya ada 4 dan minumannya ada 3. Maka ketika kita ingin ketika kita sudah memilih makanan, kita harus syaratnya adalah kita harus memilih makanan dan minuman. Jadi ketika kita sudah memilih makanan, berarti sisanya kita tinggal memilih minuman. Oke. Karena makanannya berjumlah 4, maka ini berapa kombinasi antara makanan dan minuman yang bisa kita pesan?
berarti makanannya kita bisa memilih 4 cara, kemudian minumannya kita bisa pilih 3 cara. Maka terdapat 12 cara pemesanan makanan dan minuman di ketika kita ingin melakukan makan siang di suatu warung. Nah, kita masuk ke permutasi dari AND object yang berbeda tanpa pemulihan. Ini sebenarnya sudah saya singgung tadi di awal. Misalkan ada 6 buku, kemudian yang dimaksud dengan tanpa pemulihan adalah ketika satu buku sudah dipilih, maka dia tidak bisa dipilih di urutan berikutnya. 6 buku ini disusun secara berbeda, maka pilihan pertama kita bisa memilih 6 pilihan buku, kemudian di urutan kedua kita hanya bisa memilih 5, di urutan ketiga 4, keempat 3, kelima 2, dan terakhir 1. Berarti ada sekitar 720 cara penyusunan. Nah, ini seperti yang saya sudah bilang, ini menggunakan rumus faktorial. Bagaimana cara menghitung faktorial itu? Jadi ketika n faktorial, maka itu sama saja n dikalikan n minus 1 dikalikan n minus 2 dikalikan titik-titik hingga n minus 1. Ketika kita tulis dalam notasi matematikanya itu n Pn sama dengan n faktorial, yaitu bila kita memiliki n ruang untuk diisi menjadi sebanyak n objek, itu sama dengan n faktorial. Misalkan contohnya kita memilih 3 jenis buku tadi. 3 buku itu adalah A, B, C untuk disusun ke dalam rak 3 rak berbeda, gitu kan. Maka ini kita nulisnya 3P3 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Sekarang permutasi R dari N objek. Contohnya, apa bedanya dengan yang tadi? Contohnya langsung aja. Contohnya, kita punya kata, katanya adalah laut. Pertanyaannya adalah dalam berapa cara 2 huruf berbeda dapat disusun. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa kata laut ini memiliki 4 huruf yang berbeda. Tapi kita hanya diminta untuk menyusun 2 huruf berbeda dari kata laut tersebut. Maka otomatis caranya adalah yaitu kita pertama, untuk susunan pertama, urutan pertama kita bisa memilih 4 pilihan tadi. Karena ada 4 kata, berarti bisa memilih 4 kata. Kemudian di urutan kedua itu kita bisa pilih karena di urutan pertama salah satu kata sudah terpilih, maka kita tinggal bisa memilih 3 kata saja. Jadi ada 12 cara berbeda penyusunan dari 2 huruf dari kata laut. Jika kita jabarkan menjadi susunannya bisa LA, kemudian LU, kemudian bisa LT, bisa AL, dan seterusnya. Intinya adalah penyusunan 2 kata berbeda dari
atau dua huruf berbeda dari kata laut ini. Sebetulnya kalau kita ingin menyusun 4 huruf dari kata laut ini, sebenarnya hasilnya ketika dipermutasikan hasilnya berarti 4 faktorial kan ya. Karena n-nya atau hurufnya ada 4, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 24 cara. Tapi karena ini yang diminta adalah susunan dua huruf berbeda, maka kita hanya bisa menyusun kita hanya memilih dua huruf dari 4 huruf dari kata laut ini. Jadi ketika kita ingin melakukan permutasi R dari n objek, penyusunan R dari n objek, maka rumusnya itu adalah n p r sama dengan n faktorial dibagi n minus r faktorial. Misalkan dalam contoh ini ini kan tadi n-nya ada 4 faktorial dibagi n minus r faktorial. N-nya berapa? 4 kan? 4 diminuskan R-nya yang dipilih ada 2 huruf yang berbeda, 2 di faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial atau sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Maka ini bisa kita hilangkan. Sisanya tinggal 4 kali 3, jawabannya adalah 12 sama. Kemudian contoh berikutnya. Ada kata rembang. Nah, dari kata ini berapa banyak gabungan huruf yang bisa kita susun menjadi kata, baik itu katanya punya arti atau tidak punya arti, terserah. Intinya adalah ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 huruf ini bagaimana kita bisa menyusunnya menjadi satu gabungan huruf. Maka kita bisa peroleh tadi itu 7 dipilih 7 sama dengan n faktorial sama dengan 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5040 gitu kan. Nah, kemudian kita ingin melihat bagaimana jika huruf R dan E selalu berdampingan. Jadi apapun susunannya, yang penting kita memperoleh susunan yang RE-nya gabung ini atau ER. Itu. Nah, berapa kali ini? Nah, berarti karena huruf RE-nya ini digabung, berarti kan ini digabung ya. Jadi karena ini digabung, katakanlah ini digabung, berarti ini dijadikan satu hurufnya ini. Disatukan. Otomatis yang awalnya ini terdapat 2 huruf menjadi hanya satu pilihan saja. Satu pilihan huruf kita anggap ini menjadi satu pilihan aja. Intinya RE gitu kan. Jadi sisanya tinggal berapa? Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti kita permutasikan 6P6 sama dengan N faktorial sama dengan 6 faktorial sama dengan 720. Nah, karena RE ini bisa disusun menjadi RE ataupun ER, maka kita kalikan ini menjadi 2. Karena RE pilihan pertama, ER pilihan kedua. Berarti 2 dikalikan 6 faktorial sama dengan tinggal 2 dikalikan 720 sama dengan 1440. Nah,
Jadi dari total keseluruhan cara penyusunan dari 7 huruf ini, ketika kita tentukan syarat bahwa huruf R dan E itu selalu berdampingan, maka jumlah cara yang bisa kita gunakan untuk menyusun huruf tersebut menjadi 5040 diminus dengan cara yang diperoleh dengan menggunakan ketika RE-nya digabung. Berarti 440 sama dengan ada 3600. Maaf, maksudnya ini adalah cara di mana huruf R dan E itu terpisah, tidak berdampingan. Kita bisa susun huruf rembang ini, R, E, M, B, A, N, G ini menjadi 3600 ketika R dan E-nya berpisah. Tapi ketika R, E, dan E-nya ini berdampingan, kita hanya bisa menyusun sebanyak 1440 cara. Dan ketika kita nggak ada syarat apapun, itu jumlah cara yang bisa kita gunakan adalah 5040. Nah, sekarang kita lakukan permutasi sebanyak R dari N objek dengan pemulihan objek yang terpilih. Misalkan, kita ingin contohnya, kita ingin mengecat 3 bidang tembok menggunakan 4 jenis warna cat. Nah, karena warna cat yang sudah terpilih itu bisa dipilih lagi, maka tembok pertama kita bisa cat dengan pilihan 4 jenis warna cat. Kita bisa memilih itu. Kemudian cat di tembok kedua itu kita juga masih bisa memilih dengan 4 jenis warna cat, dan yang ketiga juga sama. Karena objek yang terpilih ini, ingat, objek yang terpilih ini bisa dipilih kembali karena ada pemulihan ini. Maka total warna yang bisa kita cat di 3 bidang tembok itu ada 4 kali 4 kali 4, ini menjadi 64 cara. Nah, ketika kita tuliskan menjadi rumus matematikanya itu adalah N P bintang R. Bintang ini maksudnya adalah dengan pemulihan objek yang terpilih, sama dengan N dipangkatkan R. Jadi misalkan ini tadi, kita bisa tulis 4 P bintang, karena kita pilih hanya 3 bidang, R-nya 3 sama dengan N pangkat R, 1 sama dengan 4 dipangkat 3, sama dengan 64 cara. Nah, ini rumusnya sedikit berbeda dengan yang permutasi tanpa pemulihan yang tadi itu. Contoh lagi. Contoh permutasi dari huruf A, B, C. Nah, kita pilih permutasi dari 2 huruf ini dengan pemulihan yang sudah terpilih, maka kita bisa tulis, berarti di sini N-nya ada 3 P bintang, R-nya 2 sama dengan N pangkat R sama dengan 3 dipangkatkan R sama dengan ada 9 cara. Ketika kita susun bisa jadi AA, kemudian AB, kemudian AC, kemudian BB, BA, titik, dan seterusnya. Seperti ini. Ini adalah permutasi. Nah, ini ada case baru. Permutasi dari objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan. Misalkan ini ketika dinotasikannya adalah rumusnya adalah NK
NK N1, N2 titik 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 NK sama dengan N faktorial dibagikan N1 faktorial N2 faktorial titik 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 NK faktorial. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya adalah semacam ini. Contohnya adalah misalkan ada kata Tamara. Kata Tamara ini kita tahu bahwa di sini terdapat huruf T, 1T, kemudian 3A, kemudian 1M, dan ada 1R. Nah, dalam beberapa cara kata Tamara ini dapat dipermutasikan. Nah, caranya adalah tentu saja ketika A yang urutan ini bersejajar dengan A yang urutan ini, ketika dibalik dia juga akan sama. Jadi kita tidak bisa misalkan kita ini A urutan yang kedua, A urutan yang keempat, kemudian T, M, R, A. Kemudian kita balik dengan A urutan yang keempat, A urutan yang kedua, T, M, R, A. Akan sama. Kita tidak bisa membedakan kedua kedua susunan ini, meskipun ini sebenarnya beda. Yang pertama ini misalkan ya. Kan ini A-nya ada di ada yang A-nya ini ada di huruf kedua, ada di huruf keempat, dan ada huruf keenam. Ini huruf kedua, dan ini huruf keempat, dan ini huruf keenam. Susunannya ini saya balik huruf keempat, huruf kedua, dan huruf keenam. Ketika tanpa saya kasih 2, 4, 6 ini kita tidak bisa membedakan dua susunan itu. Makanya caranya penyusunan permutasi dari objek yang tidak seluruhnya dapat dibedakan ini rumusnya agak berbeda dengan permutasi objek yang sebelumnya. Rumusnya dengan menggunakan rumus ini. Nah, maka untuk bisa mengetahui berapa cara penyusunan dari kata Tamara ini yang dapat dibedakan, maka rumusnya sudah saya tulis ini. Jawabannya adalah karena N-nya ini ada berapa? N-nya 6. 6 faktorial dibagi dengan pertama 1 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 1 faktorial dikalikan 1 faktorial lagi sama dengan 6 sama kita susun aja 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 1 kali 1. Ini 1 faktorial. Ini 1 faktorial ini. Ini 3 faktorial ini. Ini adalah 1 faktorial ini. Dan ini adalah 1 faktorial ini juga. Jawabannya adalah 120 cara. Baik, sekarang kita masuk ke kombinasi. Nah, pada kombinasi ini apa bedanya antara kombinasi dengan permutasi? Bedanya kombinasi dengan permutasi adalah terletak pada urutannya. Misalkan tadi ada 3 buku. 3 buku dengan jenis buku A, B, dan C. Ketika permutasi itu huruf A, B, C dengan A, C, B.
itu bisa dihitung semua. Jadi ini dihitung satu, ini dihitung satu. Jadi total caranya ada dua. Pada kombinasi kita tidak bisa menerapkan hal tersebut. Di kombinasi itu urutannya tidak penting, tidak diperhatikan. Jadi yang diperhatikan adalah elemen yang menjadi atau menjadikan susunan tersebut. Ketika ada buku ABC, jadi mau disusun BCA, ABC, ACB pun dia tetap merupakan kombinasi dari ketiga unsur tersebut. Jadi disamakan, hitungannya tetap saja satu. Misalkan jika suatu himpunan, misalkan ya, ada suatu himpunan S katakanlah, itu ada A, B, C, D. Ini adalah ibaratnya ini adalah himpunan 4 pegawai pabrik, kemudian kita diminta untuk memilih 3 dari 4 pegawai ini untuk diinterview secara random. Maka pilihannya adalah begini. Berarti kita mengambil secara random. Kalau kita mengambilnya misalkan ini terpilih yang pertama itu adalah A, B, C. Nah, A, B, C ini karena ini adalah pegawai yang akan diinterview, maka urutannya menjadi tidak penting. A, C, B pun merupakan 3 orang yang sama. Maka daripada itu, ini adalah salah satu bentuk kasus real dari kombinasi. Ketika kita hitung permutasinya berarti kita bisa peroleh P N-nya 4, R-nya 3 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 minus 1. 4 minus 3 faktorial sama dengan ada 24 cara. Itu kalau permutasi. Tapi jika kombinasi itu tidak bisa seperti itu karena ABC dan ACB tadi itu sama orangnya. Nah, kombinasinya hanya bisa menghasilkan 4 kombinasi saja, yaitu A, B, D, kemudian A, C, D, kemudian B, C, D, dan A, B, C. Nah, ini merupakan 4 pilihan yang berbeda dari calon pilihan nama-nama pegawai atau pilihan pegawai yang akan diinterview. Nah, ini kombinasi dari kasus ini tadi. Kita pilih 3 dari keempat pilihan yang ada untuk dilakukan interview. Nah, kita masuk dalam kasus soal lagi kombinasi R dari N objek yang berbeda. Nah, soalnya adalah berapa jumlah kombinasi sebanyak 3 unsur yang dipilih dari himpunan A, B, C, D, E. Nah, ini kan berarti jumlah N-nya ada 5, sedangkan R-nya ada 3. Nah, dari soal ini bisa menghasilkan 10 macam kombinasi. Macam kombinasinya itu ada, yaitu ada A, B, C, kemudian A, B, D, kemudian ada A, B, E, kemudian ada A, C, E, dan seterusnya hingga muncul dan seterusnya sampai ke
kombinasi ke-10. Intinya definisi dari suatu kombinasi itu adalah suatu himpunan yang terdiri dari R objek dan yang mungkin dipilih dari suatu himpunan yang terdiri dari N objek yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Jadi urutannya ini menjadi tidak penting. Ketika urutannya ABC dengan ACB itu disamakan, tidak dibedakan gitu. Dimana itu adalah 0 itu kurang dari R itu kurang dari N. Notasinya kita tulis sebagai notasi kombinasi itu adalah semacam ini. Nah, jika dituliskan rumus itu adalah rumusnya adalah NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikalikan N minus R faktorial. Jadi agak sedikit berbeda dengan rumus permutasi tadi. Misalkan kasus ini tadi, maka ini adalah 5 faktorial dibagi dengan jumlah R-nya adalah 3 faktorial. Ini 5 minus 3 itu menjadi 2 faktorial. Jadi sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 10. 10 cara. Ini sama dengan ini tadi. Kalau yang tadi itu yang kembali lagi dengan contoh yang tadi, yang pegawai tadi ada 4 pegawai dipilih 3, berarti saya tulis di merah, ada 4 pegawai dipilih hanya 3, maka kombinasi yang bisa dihasilkan adalah N R sama dengan N-nya 4, R-nya 3 sama dengan R-nya 3 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 4 minus 3 faktorial. Jadi sama dengan 4 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 1 faktorial. Sama dengan terdapat 4 cara. Oke, sama teman yang tadi tuh. Kita sekarang masuk ke contoh yang agak sedikit rumit. Contoh. Sebuah sampel itu harus terdiri 5 orang responden. Sedangkan populasinya itu terdapat 6 pria dan 3 wanita. Kriterianya bahwa kita harus memiliki komposisi paling tidak at least atau minimal 3 responden pria dalam sampel. Pertanyaannya adalah berapa kombinasi yang bisa dihasilkan? Nah, pertama itu adalah sampel terdiri dari 3 responden. Berarti 3 responden pria dari total populasinya 6 akan menghasilkan rumus 6 dari 3 responden sama dengan berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial
kalikan 6 minus 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial kalikan 3 faktorial sama dengan 6 kali 4 6 kali 5 kali 4 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Jawabannya adalah 20 cara. Itu yang pertama, langkah yang pertama. Kemudian, ketika kita memilih 4 responden dari 6 pria, maka sampel cara yang kombinasi yang kedua 4 responden dari 6 pria, maka ini akan menghasilkan 6 4 sama dengan 6 faktorial 4 faktorial 6 minus 4 faktorial sama dengan 6 faktorial 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 bagi 2 kali 1 sama dengan 15 cara. Kemudian ketika yang ketiga adalah ketika kita pilih 5 responden pria dari 6 responden pria. Jadi sama dengan ini 6 faktorial 5 faktorial dikalikan 6 minus 1 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 5 faktorial 1 ini 5 1 faktorial sama dengan 6 cara. Perlu kita perhatikan bahwa ini adalah perhitungan yang kita lakukan untuk menentukan 3 responden pria, 4 responden pria, dan 5 responden pria. Ya kan, ada 20 cara, 15 cara, 6 cara. Ketika kita memilih 3 responden pria, maka sisa slot 2 orang responden lagi yang wanita. Maka kita perlu juga menghitung berapa kombinasi yang bisa kita peroleh untuk memilih 2 wanita dari 3 wanita. Nah, jadi sebenarnya di sini ada perhitungan tambahan lagi. Ini itu berarti tambahan dari wanitanya itu 3. N-nya 3, 2 sama dengan 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial sama dengan berapa nih? 3 cara. Gitu kan? Nah, kemudian yang ini, karena ini yang prianya sudah kepilih 4, maka sisa 1 saja. Berarti dari ketiga wanita, kita hanya bisa memilih 1. Sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial, 2 faktorial. Sama dengan 3 cara juga. Itu kan? Kemudian yang ini, karena ini sudah seluruhnya ini responden itu merupakan, karena kita memilih 5 responden laki-laki, maka sudah tidak lagi tersisa slot untuk responden wanita. Makanya kita tidak perlu menghitung ini. Logikanya dari contoh kasus ini adalah ketika yang dijadikan syarat itu adalah minimal 3 responden pria, maka kita perlu menentukan kombinasi dari responden pria dulu. Dari 6 populasi pria kita ambil 3-nya, 3 pilihan, maka kombinasinya terjadi 20 cara. Karena kita mengambil 3 responden pria, maka sisa 2 slot. Kita hitung slot wanitanya. Kemudian yang ini, kita ambil 4 responden pria. Kemudian ketemu 15 cara. Karena kita hanya mengisi 4 slot saja, maka sisa 1 untuk responden wanita dan ketemu 3 cara. Dan yang terakhir ini 5 responden itu merupakan responden pria semua. Dari kesemua cara yang sudah diperoleh ini, maka kita tinggal jumlahkan. Jadi dari ini, maka kita bisa merumuskan caranya adalah kita biru aja. Di sini 6, saya tulis ini 6, 3,
dikalikan 32. Ini untuk ketika jumlah prianya 3 dan wanitanya 2, ditambah 6, 4, jumlah prianya 4 maka wanitanya 1, kemudian ditambah jumlah prianya 5. Ini berlaku hukum penggandaan, jadi tinggal dikalikan. Jadi jawabannya adalah terdapat 111 cara untuk menentukan minimal 3 responden pria di dalam sampel dari populasi 6 pria dan 3 wanita untuk mengambil sampel total sebanyak 5 orang responden. Ini contoh yang agak rumitnya, tapi teman-teman bisa mencari polanya semacam ini. Intinya adalah kombinasi agak sedikit berbeda dengan permutasi. Ketika permutasi urutannya itu dianggap penting sehingga tiap urutan yang berbeda itu akan dibedakan, merupakan permutasi yang berbeda, sedangkan untuk kombinasi urutannya itu tidak penting. Yang penting adalah komposisinya. Ketika komposisinya ABC, maka ketika itu ABC, ACB ataupun BCA itu akan sama karena komposisinya karena komposisinya itu tetap saja ABC. Itu perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Nah, ilmu ini sangat berguna sekali nanti ketika kita gunakan untuk menghitung probabilitas dari terjadinya sebuah peristiwa atau event yang nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, ketika kita ingin mencari probabilitas dari sebuah event itu akan terjadi, berapa probabilitasnya, kita perlu menghitung total event yang akan terjadi itu tadi. Jadi, penggunaan dari permutasi dan kombinasi ini akan dibahas lebih lanjut ketika kita membahas tentang probabilitas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.